Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan kali ini saya ada kerjaan. Ini masuk servisan ampli TOA. Ini model amplinya ZA2128MW. Kerusakan ampli TOA ini untuk output speaker di bagian volume master channel 2 ini tidak berfungsi ya untuk output speakernya. Untuk output channel 1 ini masternya ini berfungsi ya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk video berikutnya untuk proses servis ampli TOA, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Lanjut untuk proses perbaikan ampli TOA modelnya ZA2128MW. Ini dengan kerusakan output bagian channel master 2-nya. Ini output yang paling bawah ini tidak berfungsi ya untuk output speakernya. Lanjut. Nah ini teman-teman ya untuk mesin ampli TOA ZA2128MW. Ini mesin di dalamnya. Untuk power supply-nya ini menggunakan trafo dengan output sekundernya ini tunggal 027 volt VAC. Ini output sekundernya ada dua, power supply-nya juga ada dua, menggunakan dioda kotak ini sekitar 35 ampere ya. Untuk power supply bagian elko-nya, kapasitor elko ini juga 2 biji ya atau 2 piece. Ini menggunakan kapasitor dengan nilai kapasitasnya ini 10.000 mikro. Voltasenya 50 volt. Untuk trafo OT-nya ini ada dua. Ini model trafonya. Nomor serinya OT 513G. Ini ada dua. Karena output speakernya ada dua channel, channel 1 dan channel 2. Jadi ini buat channel 1 dan channel 2. Bagian power amplinya ini satu mesin tetapi dua power ampli ya, untuk channel output 1 dan channel untuk output 2 ya. Ini untuk channel satunya sebelah sini dan untuk channel 2 nya ada di sebelah sini. Ampli ini dengan kerusakan bagian output channel 2 ini master volume yang di bawah ini, untuk output juga yang paling bawah ini tidak berfungsi ya, atau output speakernya tidak mengeluarkan suara ya. Jadi nanti untuk proses perbaikan adalah menganalisa penelusuran kerusakan yang ada di mesin power amplinya bagian channel 2 ya. Nah ini untuk channel 2 nya. Langkah yang pertama adalah pengukuran pasif untuk transistor finalnya. Jadi untuk servis audio dilakukan dengan dua proses ya. Yang pertama adalah pengukuran pasif, yang kedua adalah pengukuran aktif ya. Pengukuran pasif adalah pengukuran untuk komponennya. Apakah komponennya ada yang rusak atau masih normal ya. Dan untuk pengukuran aktif adalah mengukur tegangan PCC inputnya untuk ampli TOA, tegangan biasnya ya. Jadi ada dua pengukuran aktif, pengukuran PCC input dan pengukuran tegangan bias. Untuk tegangan biasnya ampli TOA ini standarnya untuk tegangan basis transistor finalnya adalah 0,6 ya. Ini setelan dari pabrik TOA ya. Tetapi nanti teman-teman bisa dipraktikkan
Untuk tegangan basisnya ini harus sama ya, 0,6 volt DC ya. Jadi tidak lebih dari 1 volt ya. Tegangan basisnya ini juga harus sama ya, keempat-empatnya harus sama untuk transistor finalnya. Ini transistor finalnya, satu channelnya ini ada 4 transistor final. Ini menggunakan transistor Toshiba 2SC5200. Nah ini teman-teman ya, untuk transistornya. Untuk drivernya ini menggunakan transistor nomornya D20259 ini untuk transistor drivernya. Jadi nanti langkah pertama adalah melepas transistor finalnya untuk diukur secara pengukuran pasif ya, untuk channel bagian 2 ya, nanti ini sebelah sini. Cek juga untuk pengukuran pasif bagian transistor drivernya, resistor dan lain-lain ya, yang berhubungan di mesin bagian channel 2 ya. Ini juga ada menggunakan IC nomornya JRC 4558 atau 4580. Ini bisa dipakai ya, dua-duanya bisa saling menggantikan. Di bagian mesin power ampli ini ada kontrol untuk temperatur panas ya. Ini juga berfungsi untuk mengendalikan kipas angin ini. Apabila ini panasnya over, maka kipas anginnya berfungsi ya, atau muter ya. Nah ini untuk mesin bagian kipas angin ya. Langsung aja ya teman-teman ya, untuk proses perbaikannya kita bongkar untuk bagian mesinnya ya. Ya itu teman-teman ya, cara untuk melakukan servis audio. Ini contohnya ampli Toa. Ini modelnya ZA2128MW. Ini dengan kerusakan bagian output channel 2. Ini output speakernya tidak berfungsi ya, atau tidak mengeluarkan suara ya di speakernya. Jadi langkah pertama adalah penelusuran di jalur bagian mesin power amplinya. Nah ini untuk mesin power amplinya ada di sini. Ini ada 2 mesin. Jadi satu papan PCB ini ada 2 mesin ya, mesin channel 1 dan mesin channel 2. Amplifier amplifier Toa ini outputnya ada 2, channel 1 dan channel 2. Jadi langkah pertama ini nanti bagian mesinnya itu dibongkar ya. Untuk transistor finalnya ini dilepas ya, atau dicopot terlebih dahulu, dan dilakukan adalah pengukuran pasif ya. Jadi untuk pengecekan servis bagian audio ini perlu ya, caranya adalah pertama pengukuran pasif dan pengukuran aktif ya, supaya teman-teman nanti bisa lebih cepat ya cara proses untuk perbaikan servisan audio ya. Langsung aja ya teman-teman ya, mesin untuk powernya dibuka.
Nah ini teman-teman ya, untuk transistornya finalnya ini nomornya 2SC5200. Ini sudah dilepas 4 biji ya teman-teman dari mesinnya. Selanjutnya adalah pengukuran pasif ya, pengukuran pasif untuk transistor finalnya ya terlebih dahulu. Kita ukur menggunakan tester, posisinya di skala ohm. Nah ini teman-teman ya, posisinya di pengukuran dioda atau pengukuran booster ya. Kita tes untuk kalibrasinya. Nah itu teman-teman ya, kita cek untuk pengukuran pasif. Transistor Toshiba 2SC5200, ini jenisnya NPN. Artinya untuk menentukan basisnya di tester digital adalah probe warna merah ya teman-teman ya, karena jenisnya NPN, positifnya ada di tengah. Kita cek untuk pengukuran pasifnya. Untuk transistor 2SC5200 ini basisnya ada di sebelah sini teman-teman ya. Nah ini basisnya, basis kolektor emitor, basis kolektor emitor. Jadi warna probe warna merahnya ada di sebelah sini. Kita tes. Nah ini teman-teman ya, sebelah sini basisnya, basis kolektor ada nilai resistansinya, basis emitor juga ada ya, sama ya. Kita balik untuk probe warna hitamnya di posisi basisnya. Basis kolektor tidak ada, basis emitor tidak ada. Artinya untuk transistor ini normal ya, yang pertama. Transistor yang kedua kita ukur basis kolektor, basis emitor. Nah ini basis kolektor, basis emitornya ada nilai resistansinya. Kita balik yang hitam, basis kolektor, basis emitor tidak ada ya. Artinya transistor kedua normal. Transistor ketiga kita ukur lagi, basis kolektor. Nih ini teman-teman ya, basis kolektor. Ini probe boosternya menyala, ini ada indikatornya dan nilai resistansinya 0 ya. Artinya basis kolektor itu korslet ya, tidak mengukur nilai komponen ya. Sama aja ini mengukur kawat ya atau jumperan ya. Basis kolektor korslet terhubung, basis emitor juga sama ya. Transistor ketiga rusak. Transistor yang keempat kita cek basis kolektor. Nah ini teman-teman ya, basis kolektor, basis emitor ini ada nilai resistansinya. Kita ulangin, kita balik, basis kolektor, basis emitor. Transistor keempat ini normal ya teman-teman ya. Jadi yang rusak ini ada satu ya transistornya. Tadi diukur secara pasif. Basis kolektor tidak ada nilai resistansinya, bahkan terukur korslet ya. Hubung singkat. Ini terlihat dari testernya. Ini ada tanda buzzer ya. Nah ini sama aja kalibrasi ya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini. Jadi untuk channel output 2 ini transistor finalnya rusak satu ya. Kita cek untuk transistor bagian drivernya, kita ukur langsung di mesinnya. Ini nomornya D2059, ini juga sama jenisnya NPN. Kita cek basisnya sama, posisinya ada di sebelah sini teman-teman ya. Kita cek basis kolektor ada nilai resistansinya, basis emitor juga ada ya. Kita balik, posisi dibalik ada nilai resistansinya karena ini nempel di mesinnya. Jadi kalau dilepas normal ya. Untuk sebelah sini juga sama ya. Nah ini teman-teman ya, setelah tadi
ini pengukuran pasif untuk transistor finalnya. Ini salah satu transistor 2SC5200 nya ada yang rusak ya. Langkah selanjutnya adalah pengukuran aktif ya. Tetapi sebelum untuk proses pengukuran aktif, sebaiknya untuk bagian mesinnya kita cek satu persatu untuk nilai komponennya. Yang pertama bagian basisnya, ini resistor 2,2 ohm. Kita cek 2,2 ohm sebelah sini. Ini normal, ada nilai resistansinya. Nah ini teman-teman ya, untuk resistor basisnya. Nah ini teman-teman ya, ada nilai resistornya 2,2 ohm. Kita ukur semua 2,2 ohm karena ini berhubungan ke kaki basisnya ya. Apabila ada resistor basisnya ini putus, maka nanti untuk transistornya tidak bekerja aktif normal ya, karena tidak ada penguatan di kaki pin bagian basisnya, tidak ada trigger ya atau tegangan biasanya ya. Nah ini teman-teman ya, ada salah satu resistor sebelah sini. Nah ini teman-teman ya, resistornya ada di sebelah sini. Ini untuk basisnya nilainya 2,2 ohm. Ini putus ya. Nah ini putus teman-teman, tidak ada nilai resistansinya. Jadi resistor yang sebelah sini untuk transistor finalnya bagian basisnya nilainya 2,2 ohm. Ini rusak ya, putus ya, jadi harus diganti ya. Kita cek lagi lebih teliti. Nah ya teman-teman ya, benar untuk resistornya putus sebelah sini. Kita cek lagi untuk nilai resistansinya, nilai resistor yang nilainya ohm ya. Kita cek lagi untuk nilai resistansi yang ohm, 100 ohm kita cek. 100 ohmnya normal, 100 ohm, 100 ohmnya juga normal, 1 kilo 100 ohm. Kita ukur yang nilai resistansinya rendah ya, 100 ohm. Ini 2,2 ohm normal ya, jadi ada satu untuk nilai resistansinya ke basis ya. Untuk nilai resistor yang 5 watt ini 0,1 ohm, coba cek. Normal ini juga normal, ini juga normal ya teman-teman ya, diukur secara pasif pengukurannya. Ini untuk resistornya 4 biji normal. Ini ada nilai resistor 2,2 ohm, ukurannya 1/4 watt. Ini putus ya teman-teman ya, jadi langsung buka aja dan ganti yang baru. Nah ini teman-teman ya, untuk resistornya 2,2 ohm. Ini satu, kita ukur, dilepas ya teman-teman ya, benar ya, putus ya, rusak ya, ganti yang baru ya. Ini teman-teman ya, tadi sudah dilepas atau dicopot untuk transistor finalnya. Ini ada 4. Setelah dicopot dari mesinnya, kita ukur menggunakan teknik pengukuran pasif. Ini diketahui ada salah satu transistor nomornya C5200, 2SC5200 ini rusak ya. Nilai resistansinya 0 ya, atau korslet ya. Dan di bagian mesinnya ini ada resistor nilainya 2,2 ohm. Ini untuk jalur bagian basis transistor final ya. Ini salah satu ada yang rusak ya, putus ya, atau nilai resistansinya 0 ya. Nilainya 2,2 ohm. Ya,
Sebelum lanjut untuk pengukuran aktif, pengukuran di bagian mesin untuk tegangan biasnya atau tegangan basis di transistor finalnya, ini nanti ada berapa volt secara pengukuran aktifnya. Sebaiknya untuk komponen-komponen yang rusak tadi, resistor, ini diganti ya, diganti terlebih dahulu, dikomplitin mana yang masih rusak ya teman-teman ya, sebelum melakukan pengukuran aktif ya. Untuk pengukuran aktif, transistor finalnya ini tidak dipasang terlebih dahulu ya, sebelum nilai tegangan bagian biasnya atau tegangan basisnya, ini nilai voltase. Apabila di tegangan basisnya ini tidak sama untuk posisi kanan dan kiri untuk penguatannya, maka untuk transistor finalnya jangan dipasang ya, karena akan mengakibatkan cepat panas ya, akan menyebabkan cepat panas kalau tegangan biasnya ini tidak sama nilai voltasenya ya. 1, 2, 3, 4 transistornya ini voltasenya bagian basisnya itu harus sama ya ke empat-empatnya. Contohnya nanti kalau tegangan basisnya 0,5, maka untuk transistor keempat-empatnya juga harus sama ya, 0,5. Apabila nilai voltasenya tidak sama, maka akan mengakibatkan transistor finalnya itu cepat panas ya, dan bisa menjadikan atau mengakibatkan suaranya bisa serak dan gampang rusak ya teman-teman ya. Makanya untuk pengukuran aktif ini dipastikan ya, untuk tegangan basisnya itu harus sama ya, dan transistor finalnya ini tidak dipasang terlebih dahulu ya, supaya nanti pada saat proses pemasangan transistor finalnya ini sudah aman ya, kalau transistor bagian basisnya ini tegangannya sudah sama. Kalau kalau tegangan basis transistor finalnya ini tidak sama, mungkin di bagian sebelah kiri itu 0,5 volt DC dan sebelah kanannya itu 0,3 atau 0,2, maka terlebih dahulu itu dicek semua ya untuk pengukuran pasif kembali ya, bagian resistor, bagian transistor, bagian dioda, IC, dan bagian trim potnya ya. Jadi supaya memastikan bahwa mesin ini sudah normal dengan nilai voltase tegangan basisnya sudah sama, maka untuk transistor finalnya bisa langsung dipasang ya. Nah itu teman-teman ya, cara untuk servis bagian ampli TOA ya. Semoga juga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, dalam proses penelusuran, servis, dan pengecekan untuk tegangan-tegangannya secara aktif ya teman-teman ya. Lanjut untuk mengganti komponen resistor 2,2 ohm, ini 1/4 ukurannya. Ini bisa diganti dengan 1 watt juga nggak apa-apa kalau memang tidak ada komponen penggantinya ya teman-teman ya, tetapi ukurannya harus sama ya, 2,2 ohm ya. Lanjut untuk proses ganti komponennya.
Ya, ini teman-teman ya, untuk resistor 2,2 ohm ini sudah diganti ya. Ini menggunakan resistornya 2 watt ya. Nggak apa-apa teman-teman ya, yang penting nilainya sama, 2,2 ohm. Selanjutnya adalah pengukuran aktif ya, atau pengecekan pengukuran secara aktif. Kabelnya ini dipasang lagi untuk semuanya, supaya nanti untuk proses pengukuran aktif. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk pengukuran aktif, kita pasang untuk kabel-kabelnya. Pasang dulu. Ini untuk kabel ungu itu tegangan plus, warna abu-abu tegangan plus. Ini tegangan plusnya melewati trafo OT ya, dari tegangan input ya, jadi tidak langsung ke PCC input tunggal ya, atau awal ya. Ini kapasitor ini tegangan dari output sekunder 27 volt. Ini DC-nya, tegangan DC-nya melewati trafo OT ya, untuk ke jalur mesin ya, kabel warna abu-abu dan kabel warna ungu ya. Ini tegangan plusnya adalah warna hitam ya, melewati sikring atau fuse 15 ampere. Selanjutnya adalah pengukuran aktif ya. Pengukuran aktif di bagian transistor pin basis ya. Nah, ini tegangannya nanti diukur. Ya teman-teman ya, setelah tadi sudah dipasang untuk kabelnya, bagian tegangan PCC inputnya, ini kabelnya warna ungu dan warna abu-abu. Kita ukur untuk tegangan basisnya ya. Power kita on-kan dulu. Kita cek untuk basisnya, tadi sudah ditunjuk ini posisinya di basis ya. Ada resistornya 2,2 ohm. Kita cek ya. Tes untuk pengukuran aktifnya. Tegangannya 0,5 volt ya. Cek lagi, satu lagi. Tegangan basisnya 0,5 volt. Transistor yang selanjutnya 0,5 volt. Yang sebelah sini terakhir 0,5 volt ya. Jadi ini teman-teman ya, untuk tegangan basisnya ini sudah sama semua, 0,5 volt. Ini pengaturannya ada di trim pot ini teman-teman ya, bisa diatur dari 0,5 sampai maksimal 0,6 ya. Untuk setelan pabrik TOA ini 0,6 ya. Tapi saya setel di posisi 0,5 ya. Jadi keempat transistornya itu tegangannya harus sama ya, 0,5 volt ya. Setelah diukur untuk tegangan basisnya sudah sama 0,5 volt, maka selanjutnya adalah memasang transistor final ya. Jadi transistor finalnya ini sudah aman dipasang ya, karena tegangan untuk basisnya ini sudah sama semua ya, 0,5 volt DC ya. Jadi langkah selanjutnya adalah pemasangan transistor final ya. Untuk pemasangan transistor final ini bisa dipasang cukup 2 dulu ya teman-teman ya, untuk mengetes suaranya. Dan selanjutnya kalau suara sudah maksimal, sudah normal, bisa dilanjut untuk pemasangan komplit ya. Untuk pemasangan semuanya ada 4 biji ya. Jadi untuk sementara kita pasang 2 transistor ya, untuk sebelah kabel warna abu-abu dan kabel warna ungu ya.
Ya, itu teman-teman ya, tadi sudah dilakukan ya pengukuran aktif di pin transistor pinalnya, ini di bagian basisnya. Untuk tegangannya 0,5 volt, ini sudah sama semua ya teman-teman ya. Jadi cara pengukuran aktifnya seperti itu untuk tegangan basisnya atau tegangan bias di amplitoa ya. Apabila transistor pinalnya di bagian basisnya tegangannya sudah sama, maka untuk pemasangan transistor pinalnya ini sudah aman ya. Dan dilanjut untuk pengetesan suara, apakah nanti setelah melewati tune control untuk mic 1, mic 2 dan mic 3 dan selanjutnya ini apakah sudah normal untuk hasil suaranya atau belum ya. Tetapi di bagian mesin power amplinya ini sudah normal ya, dengan catatan pengukuran pasifnya ini dan pengukuran aktifnya itu sudah dilakukan ya. Untuk pengukuran pasifnya semua transistor ini bagian panelnya tadi sudah diukur ya. Ini ada salah satu komponen yang rusak. Dan untuk bagian transistor drivernya juga sudah diukur normal. Untuk mesinnya ini ada nilai resistor itu nilainya 2,2 ohm, ini putus ya dan sudah diganti. Ini menggunakan resistor 2 watt ya, ini nggak apa-apa, tapi sebaiknya diganti yang kecil ya. Kalau resistor yang kecil tidak ada untuk ukuran 1/4 watt, maka bisa digunakan resistor yang gede ya. Tapi nilai resistornya tidak berubah ya, harus sama ya. Dan ini setelah diukur secara aktif, tegangan basisnya ini sudah sama ya, 0,5 volt DC untuk keempat-empatnya transistor pinal. Maka selanjutnya adalah memasang transistor pinalnya ya. Jadi memasang transistornya ini bisa langsung empat-empatnya dipasang atau 2 biji dulu, 2 biji juga nggak apa-apa ya. Ini nanti dipasang 2 biji aja untuk tes hasil suaranya. Kita pasang. Transistornya 2 biji ya. Dan sebelum untuk pemasangan transistor pinalnya ini sebaiknya juga diukur terlebih dahulu ya, supaya lebih teliti teman-teman, apakah yakin ini untuk transistor yang mau dipasang adalah transistor normal ya, supaya nanti tidak ada kesalahan untuk proses selanjutnya ya. Apabila nanti ada salah untuk pemasangan transistor yang rusak, maka akan menyebabkan untuk mesin drivernya juga bermasalah ya. Karena tadi sudah diukur pengukuran aktif sudah normal. Karena untuk pemasangan transistor pinalnya adalah transistor yang rusak, maka mesin drivernya akan rusak kembali ya. Jadi sebelum dipasang transistor pinalnya ini sebaiknya diukur terlebih dahulu ya, dengan cara pengukuran pasif ya. Kalau sudah dipastikan transistor yang mau dipasang normal, maka langsung aja dipasang di mesinnya. Pasang 2 biji aja untuk mengetes hasil suaranya. Oh iya, buat teman-teman ya, untuk pengukuran aktif di tegangan basisnya, apabila teman-teman belum bisa menyamakan ya, tegangan basisnya itu harus sama ke empat-empatnya, ini sebaiknya transistor pinalnya jangan dipasang ya, tetapi dicari dulu kerusakannya untuk komponen-komponen yang di bagian drivernya ya. Bisa jadi resistornya ada nilai yang putus, atau transistornya itu berubah jenis ya, menjadi dioda ya. Jadi sebelumnya
dicek terlebih dahulu ya secara teliti supaya hasil tegangan basisnya itu harus sama semua ya. Cuma 3 berarti ya belakangnya ya. Oke. Nah ini teman-teman ya, untuk transistornya sudah dipasang 2 biji untuk mengetes hasil suaranya ya. Lanjut untuk tes suaranya setelah transistornya dipasang ya. Ya teman-teman ya, sekarang lanjut untuk tes hasil suaranya ya. Untuk mic 1, mic 2, mic 3, mic 4, dan mic 5 ya. Kita gunakan dulu untuk sinyalnya, coba tes. Nah ini teman-teman ya, kita tes. Nah teman-teman ya, ini untuk suara speakernya ini sudah normal ya, sudah bunyi. Untuk tes bagian sinyal ya, ini menggunakan kabel cek. Kita tes untuk hasil suaranya. Cek, halo, tes, halo, cek, halo, cek, 1, 2, cek 1. Nah ini teman-teman ya, untuk channel output 2 ini ampli power ampli yang tadi rusak sudah dipasang, transistornya baru 2 piece ya. Ini suaranya sudah normal ya. Cek 1, 2. Setelah tadi untuk penelusuran pengecekan servisan ini dilakukan secara 2 cara ya, pengukuran pasif dan pengukuran aktif ya. Dari mulai proses pengukuran pasif, pengukuran aktif ya. Ini untuk hasil suaranya. Cek 1, cek 1, halo, cek 1, halo, nih cek, halo, cek 1, 2, cek 1, cek, halo, cek 1, 2, cek 1, cek 1, 2, cek 1, cek 1, 2. Nah itu teman-teman ya, cara untuk servis ampli TOA di bagian power amplinya. Ini caranya adalah dengan 2 cara ya. Yang pertama adalah pengukuran pasif, yang kedua adalah pengukuran aktif, supaya teman-teman itu bisa lebih cepat ya untuk menganalisa bagian mana yang rusak, di bagian mana yang rusak ya, untuk komponen-komponen transistornya. Ya teman-teman ya, sekarang lanjut untuk pemasangan transistor ke 2 biji ya. Jadi totalnya ada 4 transistornya. Untuk nilai nomor transistornya adalah 2SC5200 ya. Ini baru dipasang 2 biji. Jadi untuk pemasangan berikutnya
Ya ini teman-teman ya, setelah transistornya ini sudah dipasang semuanya. Ini ada 4, tadi sudah dipasang ya, ada 2 biji untuk tes suaranya. Sekarang sudah dipasang ke 4-4-nya ya. Kita tes lagi untuk hasil suaranya. Cek, halo, T1, cek 1 2. Cek 1, cek. Cek 1 2, cek 1, low, cek 1, cek low. 1 1 halo T1. Cek, halo, cek 1 2, cek 1 2, cek 1. Kita tes untuk channel yang 1 yang posisi di atas ini. Cek, halo, T1, halo, cek 1. Cek 1, halo, T1. Cek, halo, 1, halo, T1. Cek 1 2. Ya itu teman-teman ya, proses servis ampli Toa. Ini modelnya ZA2128MW. Ini dengan kerusakan untuk output bagian channel 2 nya tidak berfungsi ya. Untuk output speakernya ini tidak keluar suara ya. Setelah dicek penelusuran untuk pengukuran pasif, ini ada di bagian mesin power amplinya ya. Transistornya ini ada yang rusak, resistornya juga ada yang rusak ya. Setelah diganti dan dilakukan proses pengukuran pasif dan pengukuran aktifnya, ini ampli Toa sudah normal kembali ya teman-teman ya. Ya teman-teman, semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan ampli Toa. Ini modelnya ZA2128 dengan kerusakan output bagian speakernya ini tidak keluar suara ya. Ya teman-teman, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mendukung dan menonton channel konten saya. Dan jangan lupa untuk sekali lagi like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.